Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korea Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Infinix Hot 50 yang 4G, bukan yang Pro atau yang Pro Plus ataupun yang Air. Dan seperti biasanya saya belinya online, langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Dan ini yang kita beli yaitu Infinix Hot 50 4G ya, Hot 50. Ada yang 50 Pro, ada yang 50 Pro Plus, 50 Pro Plus ya. Dan ini varian RAM 16 GB ya, RAM 8 tambah 8 GB ya. Dan internal 128 GB. Wis, ringan ya. Ini menggunakan Helio G100 dan 120 Hz. Wis, 8 nit brightness display. Oke, mantap. Di bagian belakangnya kayak gini. Oke, standar lah. Dan sekarang kita bongkar. Oh iya, yang kita ambil ini yang varian warna titanium grey ya, kita ambil yang titanium grey. Oke, kita buka. Dan di bagian dalamnya seperti ini, ada smartphone-nya, ini ada partisi, ada paduan singkat dan kartu garansi, ada silikon case warnanya bening kayak gini ya, ada SIM tray ejector, ada kabel charger yang sudah type C, ada kepala charger yang maksimalnya 18 watt. Mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Infinix Hot 50 4G ya. Dan sekarang kita beresin barang-barang ini dulu dan kita ke smartphone-nya. Kita pelorotin kayak gini, dan di smartphone ini sudah ada screen protector ya. Dan di bagian sini ada stiker IMEI-nya, kita copotin biar nggak ngeganggu estetikanya. Wis, warnanya guys, mantap. Ini warna yang titanium grey. Oke, sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya. Lalu kita nyalain. Dan kalau kita bahas bagian sisi-sisinya, di bagian kanannya sini ada tombol on off sekalian merangkap fingerprint, ada tombol volume up down, dan di bagian atas ini sih kosongnya. Di bagian sisi kirinya di sini ada SIM tray. Yang SIM tray-nya itu sudah dikatit, mantap, dan juga ada pelindung karet pengamannya, jadi nggak mudah air masuk ke dalam ya. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grill speaker. Dan sekarang kita nyalakan. Dan pas awal-awal kita nyalakan smartphone-nya, yang internalnya 128 GB sudah tersisa 110 GB, jadi kemakan 18 GB. Oke, dan sekarang kita setting-setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting-setting bentar. Wis, kalau kita lihat dari desainnya di bagian layar ini, kalau kita lihat di sini dagunya masih tebal ya. Dan kalau dilihat dari bodinya, wis, cakep sih warnanya. Karena titanium kali ini tuh viral banget dan rata-rata menggunakan warna titanium untuk ya menggaruk konsumennya agar tertarik ya. Oke, dan sekarang kita bahas bagian bodinya dulu. Bodinya ini menggunakan plastik dan frame-nya juga menggunakan plastik. Dan untuk varian warnanya ini ada 3, ada slick black, ada shaggy green, dan satu lagi itu titanium grey. Yang ini yang titanium grey ya. Dan kalau desainnya ini cakep karena dia sudah enggak fingerprint magnet banget ya, karena dia nge-matte ya, bukan glossy. Cakep banget ini. Kalau kita taruh air kayak gini tuh gak mudah nempel sih. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Layarnya menggunakan layar IPS LCD yang ukurannya itu 6,78 inch, rasionya 20:9, dan resolusinya sudah Full HD Plus yaitu 1080 x 2460 pixel. Untuk refresh rate-nya sudah mantap banget, 120 Hz, dan untuk kecerahannya sampai 800 nit, di bawah terik matahari masih oke ya. Dan dia juga ada always on display-nya, tapi bukan kayak yang AMOLED. Dia always on display-nya itu dia layarnya nggak bisa mati, nyala terus kayak gitu. Kalau di AMOLED kan biasanya cuma ada jam dan tanggal doang ya. Dan dia juga memiliki waterproof ya, dia kalau kena kecepatan air atau debu itu masih aman, nggak bakalan mudah masuk. Dan sekarang kita masih di bagian keamanannya. Dia keamanannya ada 2 keamanan, yaitu side fingerprint dan juga face unlock. Sekarang kita coba fingerprintnya dulu. Wis, cepat ya. Oke, dan kita coba face unlocknya. Dia ada ketuk 2 kali untuk mematikan layar dan juga menyalakan layarnya. Wis, face unlocknya cepat ya. Dan sekarang kita masih bagian di Androidnya. Di Androidnya menggunakan Android 14 dan interface-nya menggunakan XOX 14.5. Dan untuk prosesornya, dia prosesornya menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G100 yang sudah 6 nanometer. Didukung dengan RAM 8 GB, bisa ditambah 8 GB dan internal 128 GB. Ini ada 2 varian. Yang mana kalau kita lihat di untuk benchmarknya, dia mencapai 400 ribuan sih, gokil sih menurutku. Dan untuk sensor-sensornya, kalau kita lihat di sensor ini lumayan lengkap sih. Dan gyroscope-nya juga ada walaupun secara virtual ya. Dan untuk lain-lainnya dia NFC ada dong. Dan untuk speakernya sayang banget masih mono ya. Yang mana kalau teman-teman pengen dengar suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger 18 watt. Dan dia juga bisa reverse charge dan juga fast charging ya. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 7%. Standar lah, ini lumayan irit sih. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 18 watt,
Dia 10 menit bertambah 12%, 20 menit bertambah 23%, dan 30 menit bertambah 35%. Kayaknya untuk full butuh waktu sekitar 1,5 jam ya. Ya 1 jam kayaknya cuma 60%-an. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada 3 kamera, tapi tak kenapa ini yang spesifikasinya cuma satu doang. Ya dia kameranya 50 megapiksel aperture f1.8 wide, dan yang lainnya ini nggak ada spesifikasinya. Kayaknya ini ada depth sensor dan juga pembantuan AI aja ya. Dan di kamera depannya dia beresolusi 8 megapiksel aperture f2.0 wide. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya, di sini ada mode AI cam, bisa zoom sampai 10 kali, dan di videonya dia bisa ngezoom sampai 10 kali juga. Untuk rekaman videonya dia bisa sampai 2K ya, 30 fps atau 1080p 60 fps. Dan sayangnya dia nggak ada stabilisasinya ya. Dan di sini ada mode film. Oh ya, di videonya juga ada mode bokeh ya, mode blur gitu. Dan filter juga ada. Di sini ada AI cam, mode potret, super malam, lainnya. Di sini lainnya ada gerak lambat, selang waktu, video ganda, video singkat, sky shot pro, panorama, dokumen, Modelan AR lengkap sih, mode pro-nya juga ada. Dan untuk perekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Yes. Ini dia perekaman kamera belakang dari Infinix Hot 50 ya, 50 yang 4G, bukan yang Pro ataupun yang Pro Plus. Ini saya ngerekam di sini, ini layarnya goyang. Dan kalau kita coba ngezoom, dia bisa sampai 10 kali ya. Tapi sudah rusak kayak gitu. Sudah hancur kayak cat air. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kamera, warna, dan juga apanya, suaranya ya. Stabilannya nggak stabil biasa, di harga 1,5 jutaan ya. Dan dia perekaman kamera belakangnya menggunakan resolusi 1080p 60 fps. Wis cakep sih, bisa 60 fps. Kita ganti ke 2K-nya. Dan ini dia perekaman 2K-nya ya, untuk kamera belakang, tapi 30 fps. Dan ini dia perekaman kamera depannya. Wis, kalau kamera depannya guys. Tapi sayangnya di sini itu langitnya sedang putih banget. Sebenarnya ada biru-birunya di situ. Sedang berawan ya. Ini perekaman kamera depannya cantik banget sih. Walaupun saya AI-nya sudah saya matiin, dan ya kayak gini. Oke loh, ini di harga segini, walaupun gak ada stabilizernya. Ya suaranya bagaimana? Ini kalau saya selonjorkan segini jaraknya. Dan ini dia 2K-nya. Ini dia perekaman 60 fps-nya dengan kemulusan mulus kayak gitu ya, walaupun gak ada stabilizer. Dan ini dia mode blur atau mode apa? Depth, bukan depth sih. Mode bokeh atau mode sinematik ya. Mode blur ya, video potret lah istilahnya kalau di Samsung. Bagaimana? Cakep lah. Dan ini dia perekaman video potretnya, kamera depannya kayak gini ya. Ini bisa diatur, pengen lebih blur bisa sih, tapi ini lebih oke sih, nggak begitu blur, biar kelihatan lebih tajam sedikit. Dan ini dia ada video gandanya. Ayam tuh bunyi terus dari tadi guys. Pokoknya setiap saya bikin unboxing pasti ayam itu bunyi terus. Tapi kalau nggak bikin konten nggak ada bunyinya. Ini bisa kita pun pindah, nah kanan kirinya kayak gitu, dan kita bisa kecilin kayak gini. Bagian belakang kecilin atau bagian depannya yang dikecilin, biar view-nya lebih mantap. Ini keren sih, andanya di Samsung bisa kayak gini, nggak separuh pas gitu ya. Cakep sih. Kalau bikin konten belakangnya pengen lebih lebar, depannya asal kelihatan aja, cakep sih. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Infinix Hot 50 4G ya. Di sini mati lampu, lampunya tiba-tiba rusak. Jadi ini terang banget sih menurutku, ini terang banget. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini, tapi warnanya tadi agak aneh ya. Yang seharusnya warnanya kuning agak kemerah-merahan gitu. Tapi kalau di cahaya sudah cukup kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kameranya kalau malam-malam kayak gini. Dan untuk kamera depannya kalau di bawah cahaya kayak gini, terang kayak gini ya, ini gokil sih, terang banget, minim noise. Cuman kalau kita ke tempat yang agak gelap, apalagi backlight kayak gini, ini kayak gini agak gelap kan, tapi ada alternatifnya ya. Ini kalau kita nyalakan flash, nah ini membantu kan. Kalau saat tadi background itu terang dan muka kita gelap, ini bisa kita terangin. Apalagi flashnya kita bisa naikin loh. Ini dari kayak gini kita terangin sedikit, terangin lagi, makin terang, cakep loh. Tapi suara saya dengan mulut yang ada di layar itu delay ya. Entah kenapa kok delay, tapi hasilnya biasanya enggak kok. Tuh, gelap kayak gini, ini masih terang loh. Ada flashnya. Kalau kita matiin kayak gini. Dan untuk hasil kameranya, si kamera depannya ini cakep banget ya. Apalagi kalau kita aktifkan mode HDR-nya.
Ini mode autonya sudah cakep banget. Kalau kita aktifkan mode portraitnya, wis malah lebih cakep lagi ya, karena warnanya natural banget dan juga blurnya natural banget. Nah, kalau kita gunakan kamera belakangnya ini, kalau kita nggak aktifkan mode HDR nya ya standar dah, tapi kalau kita aktifkan, wis ya ini dramatis banget, cakep sih, cakep banget. Pokoknya keren sih, baik kamera depan dan kamera belakangnya. Mode portraitnya juga cakep ya, dan untuk zoomnya standar di 10 kali doang ya. Dan untuk warnanya ini saturated banget ya kalau untuk daun-daun kayak gitu. Dan kalau kita gunakan malam-malam, ini kamera depannya baik kamera auto atau portraitnya ini sama-sama terang, oke, walaupun kurang cahaya. Dan kalau kita gunakan kamera belakangnya ini lebih tajam dan juga lebih terang sih. Portraitnya juga cakep banget. Apalagi kalau kita menggunakan mode malamnya, ini lebih terang banget ya. Ini nggak butuh mode pro di tempat yang gelap, cukup mode malam aja ini sudah terang banget kayak gini ya. Oke, itu dia hasil rekaman video dan juga jepretan foto dari Infinix Hot 50, bukan yang Pro ya. Ya, hampir keceplosan bilang Pro ya. Dan menurut saya sih smartphone ini cakep dengan desainnya desainnya cakep sih menurut saya. Bagaimana? Teman-teman suka nggak? Kalau kita bahas bagian kelebihannya ini banyak banget. Yang pertama, dia sudah menggunakan Helio G100, sudah ada dual videonya, dan ke slow motionnya ada, kameranya cakep banget, pokoknya kameranya cakep banget. RAM 8 internal 128 GB cuma 1,4 jutaan kalau kita beli online ya. Kalau beli offline ya di atasnya itu, pokoknya harganya 1,5 jutaan. Ada gyroscope-nya juga walaupun secara virtual ya. NFC ada, layar sudah 120 Hz. Kalau untuk kekurangannya sih menurut saya nggak penting-penting banget sih, tapi ini ya kita bahas di bagian kekurangannya. Yang pertama, dia speakernya mono ya. Yang kedua masih 18 watt. Sebenarnya 18 watt itu standar, tapi di harga 1,5 jutaan, ada yang 1,2 jutaan kemarin di Realme itu bisa sampai 33 watt. Apalagi yang itel RS4 itu bisa sampai 44 watt. Ini masih 18 watt ya, tapi ya lumayan lah. Ini masih kekurangan kalau kita dibandingkan dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, dagunya agak tebal ya, tapi di harga 1,5 jutaan dagu tebal itu standar kayaknya. Baru yang 2 juta ke atas, 3 juta itu baru agak tipis. Oke, mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan, silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep loh, recommended banget sih menurut saya di harga 1,5 jutaan. RAM 8, Helio G100 mana ada.